Nah, itu kan. Iya, biar kita sama-sama bisa satu hati, satu pikir, ya kan? Ya. Jangan ikut-ikutan. Jangan ikut-ikutan. Pakai topi. Oh ya sudah, saya pakai topi ya sudah. Iya, jangan ikut-ikutan ya. Nanti Anda ikut jadi oten. Kenapa? Jadi kalau saya botak, biarkan saya botak. Maksimum kamu botak tetap pakai topi ya. Siap. Ya gimana Pak? Bapak mau tanggapi tema apa? Gimana mau sumbang? Mau kasih sumbangan atau apa? Silakan. Oke Pak, salam kenal ya, sehat selalu Pak. Semoga siap, salam kenal, sehat selalu. Semoga Bapak selalu dimudahkan rezekinya, dilancarkan usahanya, dan tetap dibimbing oleh Roh Kudus dan diberikan kasih karunia Tuhan. Amin. Oke Bang, ini memang aku ini udah permintaan dari teman-teman Abang ini. Ini udah permintaan teman-teman Abang dari buat kalau di rumku. Aku diminta naik ke loading ke tempat pastor loading katanya. Naik dulu katanya kalau berani katanya kan. Nah, ini aku beranikan ya. Dan ini aku tanya Bang, oten yang mana Bang? Ini oten yang mana ini fitnah Yesus Bang? Oten yang mana? Ya oten ini kan oknum Kristen Bang, bukan semua Kristen. Kalau saya tulis Kristen berarti sapu rata. Ini saya sengaja tulis oten berarti oknum Kristen. Nah dia fitnah Yesus itu berlandaskan itu Matius 11:25. Coba isinya Bang. Ya. Pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi. Jadi menurut Yesus, di ayat itu siapa Tuhan langit dan bumi? Menurut Yesus? Ya. Menurut Yesus, Bapa yaitu dia sendiri. Nah ini fitnah lebih keji lagi Pak. Ini fitnah lebih keji lagi nih. Yesus berkata di dalam Matius 11:25. Pada waktu itu tertulis secara jelas Pak. Pada waktu itu, berarti pada waktu itu berkatalah Yesus, berarti Yesus yang berkata, aku, kata Yesus nih, bersyukur kepadamu. Jadi ada aku, ada mu. Berarti ada dua sosok. Ya. Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Jadi menurut Yesus siapa Tuhan langit dan bumi? Nah, aku bawa lagi firman ya, boleh kan? Boleh, silakan. Jadi begini Pak, itu sebentar Pak. Itu kan kitab kalian. Saya hanya sifatnya membaca. Kalian yang berhak menjelaskan. Saya tidak ada kapasitas untuk menjelaskan kitab kalian. Saya hanya baca yang tertulis. Silakan kalian menjelaskan. Silakan. Di dalam Yohanes 1 ayat 1 dikatakan, pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah sendiri. Oke, dan firman itu adalah Allah sendiri. Berarti pada mulanya adalah Yesus. Yesus itu bersama-sama dengan Bapa dan Yesus itu adalah Bapa. Betul? Dia kasih miring lagi. Betul. Terus bagaimana kalau Anda dihadapkan dengan Yohanes 1:14? Isinya? Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa penuh kasih karunia. Nah, di situ ada kata diberikan. Nah, siapa yang memberi dan siapa yang menerima? Siapa yang beri, siapa yang menerima? Dia kembali kepada dirinya sendiri, makanya kemuliaan itu kembali kepada dirinya sendiri. Iya, yang memberi siapa? Ya? Yang memberi siapa? Yang memberi siapa? Elohim. Yang menerima siapa? Yesus. Berarti ada berapa ini? Yesus dan aku ada di dalam Bapa dan Bapa ada di dalam aku. Berarti Elohim ada di dalam aku. Saya tanya, yang memberi Elohim, yang menerima Yesus. Iya, karena ada berapa Elohim ini? ada di dalam Yesus. Oke, baik. Saya ulang kembali pelan-pelan. Tahan Pak, kita pelan-pelan. Yang memberi adalah Elohim, yang menerima adalah Yesua atau Yesus. Yang mana Tuhan langit dan bumi? Satu di dalamnya. Satu di dalamnya? Ya. Di mana itu tertulis?
Di dalam Yohanes 14 ayat 8 sampai 10. Silakan dibaca. Oke. Ya. Sabar ya. Ya. Tetap layar teman-teman. Bapak ini sudah saya tidak salah puji kan, saya sudah bilang Bapak ini sopan. Saya suka, saya follow Bapak ya. Saya follow, mantap. Saya suka nih. Ini yang saya suka. Jadi orang Kristen yang seperti ini, makanya tema saya itu saya tulis oten. Oten itu oknum Kristen. Kalau saya tulis Kristen berarti saya pukul rata. Sengaja saya tulis oknum agar ada orang-orang tertentu seperti Bapak ini bukan Kristen yang penghujat. Karena beliau ini ahli kitab, begitu. Aku nggak ahli, cuma tahu. Cuma dua, Pak. Kalau bukan ahli kitab berarti bahlul kitab. Bapak pilih yang mana? Pastor Loding asli mana sih? Saya asli Maluku Utara, Ternate. Terkecil namun terkenal. Oh iya, aku punya teman di sana juga orang Ternate. Di mana? Oten juga, Oten. Yoten. Siapa dia? Siapa tahu? Asadu. Sudah datang ke rumah. Kalau sampaian mampu bikin asadunya nggak apa-apa. Ya, saya tidak mampu. Kan Yesus kan mengatakan bukan dia yang memilih aku, tetapi aku yang memilih dia. Amin. Iya. Amin. Ya. Ya. Banyak yang dipanggil namun sedikit yang terpilih. Amin. Oke. Amin. Sama juga di Islam. Mayyadihillahu fala mudhillalah wa mayyudlil fala hadiyalah. Cari terjemahan di Google. Kita kembali ke Handphoneku cuma satu, Pastor Loding, handphoneku cuma satu. Bukan. Yang tadi abangku, yang tadi yang apa tuh? Yang kembali ya tadi ya. Aku bilang ya. Ya, kita kembali ke situ. Siap. Oke. Di sini dikatakan di dalam Yohanes 14 ayat 8 sampai 10 ini dikatakan 14 ayat 8 sampai 10 ya. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersamamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Tidakkah kau percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang kukatakan di dalam aku tidak katakan dari dalam diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Oke. Narasi itu mengatakan aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Itu yang membuat Yesus dan Bapa adalah satu. Dan Yesus adalah Tuhan, betul? Nah, oke. Kalau menurut Anda tidak bertabrakan di Yohanes 17 nomor 21? Yohanes 17 ayat 21. Firman itu gak bertabrakan, Bang. Coba tes. Aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku. Ingat ya. Nah, coba baca Yohanes 17 nomor 1. Nomor 21. Supaya mereka menjadi satu, sama seperti engkau, Bapa, di dalam aku dan di dalam dia dan engkau. Taruh. Baca baik-baik, baca dulu. Baca takut-takut. Baca baik-baik. Baca baik-baik. Iya. Oke. Supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa engkau yang telah mengutus aku. Nah, agar aku di dalam engkau dan engkau di dalam aku, agar mereka di dalam kita, berarti Tuhan semua. Bapak, begini kita belajar sama-sama Pak ya, karena saya masih belajar juga, boleh?
Kita sama-sama belajar. Oke. Bapak bisa mundur tadi Yohanes 14 itu Bapak kasih, Bapak mundur ke 1. Coba baca Yohanes 14 nomor 1. Kita sama-sama belajar, Pak. Ya. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percaya juga lah kepadaku. Oke, kalau dari kacamata Bapak, dari kepahaman yang Bapak yakini, di dalam Yohanes 14 nomor 1, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percaya juga kepadaku. Ada berapa yang harus kita percaya di situ kalau menurut Anda? Ada 1 kan? Ya, saya paham. Berarti Anda denom, saya sudah tahu Anda punya denom. Nah, di situ Bapak, kalau kita tanya kepada Yesus ada 2. Nanti kita buktikannya. Saya bernarasi dulu, baru nanti Anda yang buktikan di situ. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percaya juga kepadaku. Di situ ada 2 yang harus kita percaya. Percaya kepada Allah Bapa dan percaya kepada Yesus. Karena yang berkata di situ Yesus. Kalau kita tanya kepada Yesus, Yesus percaya kepada Allah Bapa sebagai apa? Sebagai Tuhan langit dan bumi. Datanya mana? Matius 11:25. Pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Ya. Nah, jadi percaya kepada Allah Bapa sebagai Tuhan langit dan bumi. Sekarang kita percaya kepada Yesus. Yesus percaya kepada kamu sebagai apa? Kata Yesus, baca Yohanes 11:42. Coba Anda baca Yohanes 11:42. Ketawa dulu. 11:42 ya. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku, tapi oleh karena orang banyak berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang mengutus aku. Di dalam Yohanes 14 nomor 1, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percaya juga kepadaku. Ada 2 yang harus kita percaya. Percaya kepada Allah Bapa sebagai Tuhan langit dan bumi, dalilnya di Matius 11:25, dan percaya kepada Yesus sebagai utusan Tuhan langit dan bumi. Dalilnya ada di Yohanes, di dalam Yohanes 11:42. Jikalau kita sudah percaya Allah Bapa sebagai Tuhan langit dan bumi dan Yesus sebagai utusan Tuhan langit dan bumi, maka kita berhak memperoleh hidup yang kekal yang diceritakan dalam Yohanes 17:3. Silakan Anda baca. Jangan digiring dulu terus. Jangan digiring dulu. Aku boleh berkomentar dulu nggak? Iya, coba ini terakhir baca Yohanes 17:3. Yohanes 17 ayat 3. Oke. Terakhir ya. Deal ya. Yuk. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Oke, menurut ayat Yohanes 17:3, inilah hidup yang kekal itu, mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Menurut Yohanes 17:3, untuk mendapatkan hidup yang kekal kita mengenal Yesus sebagai Tuhan apa sebagai utusan? Sebagai Tuhan. Itu Anda baca itu, kok Anda bertentangan dengan Bibel, Pak? Itu Bibel Anda pegang itu. Yang di Bibel menurut Enggak. Nah, dengar. Saya dulu ngomong. Oke, silakan. Menanggapi yang mereka utus, mempercayai dia sebagai utusan, mempercayai Allah sebagai Elohim yang mengutus, ya kan? Nah, yang dipertanyakan bagaimana orang Yahudi bisa mempercayai Allah sementara yang diutusnya juga tidak dipercaya. Makanya Yesus mengatakan, percaya jugalah kepadaku. Makanya percaya jugalah kau kepada Bapa, katanya. Jadi kalau dibilang seperti itu, berarti ketika orang tidak, kalau sang penyampai pesan tidak dipercaya, bagaimana orang bisa mempercayai itu Allah? Aku mau nanya dulu. Contohnya Pastor Loading mau ceramah di masjid, oke? Pastor Loading menyampaikan narasi di masjid, sementara orang
orang di sekitar sana mengenal Pastor Loding sebagai pembuat onar. Yang Pastor Loding sampaikan, percayalah kau kepada Allah. Sementara Pastor Loding gak dipercaya orang. Bagaimana gitu? Itu bukan analogi, itu logila. Bapak, di dalam 1 Timotius 6 nomor 16, dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, bersemayam di dalam terang yang tak terhampiri. Tidak ada seorang pun yang dapat melihat dia dan manusia pun tidak bisa melihat dia. Itulah sosok Tuhan, itulah sosok Allah Bapa. Nah, Allah Bapa ini tidak terlihat, tidak terhampiri. Bagaimana cara kita bisa mengenal sosok yang tidak terlihat, yang tidak terhampiri? Dijelaskan dalam Yohanes 1:18. Tidak ada seorang pun yang dapat melihat Allah, melainkan anak yang ada di pangkuannya yang menyatakannya. Berarti ayat ini sudah jelas bahwa Yesus datang ke dunia ini di tengah-tengah Bani Israel, mau menyatakan kepada Bani Israel bahwa Allah Bapa itu ada namun tidak terlihat. Sehingga dalam Yohanes 5:37 Yesus mengatakan, Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun kau tidak pernah melihat. Kalau kita tanya kepada orang Kristen, untuk apa Yesus diutus ke dunia? Kalau kita tanya kepada orang Kristen, akan dia putar-putar dari mai laki sampai orang pung laki. Lebih baik kita tanya Yesus. Kalau kita tanya Yesus, Yesus, untuk apa kamu diutus ke dunia ini? Apa kata Yesus? Yohanes 3:3-4. Sebab siapa yang diutus oleh Allah, maka dia menyampaikan firman Allah. Yesus, apakah benar kamu menyampaikan firman Allah? Benar. Dalilnya mana? Yohanes 17:8. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Dan mereka telah menerimanya. Dan mereka benar-benar tahu bahwa aku datang daripadamu. Dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Yesus, tetapi kata orang Kristen, kamu Tuhan. Apa kata Yesus dalam Yohanes 5:30? Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri, melainkan daripada Dia yang mengutus aku. Yesus, Dia itu siapa? Allah Bapa. Apakah Dia Tuhan? Iya Tuhan. Dalilnya mana? Lukas 4 nomor 8. Sebab ada tertulis, sembahlah Tuhan Allahmu dan hanya kepadanya lah saja engkau berbakti. Bukan itu jawabnya. Ya, sabar. Kita tanya lagi sama Yesus. Yesus, apakah Tuhan Allah Bapa itu Tuhan aku dan Tuhan kamu juga? Iya, Tuhan kita berdua. Dalilnya mana? Yohanes 20 nomor 17. Jangan dulu memegang aku. Aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu, dan kepada Tuhanmu dan Tuhanku. Oke, sekarang datanglah Bapa memberitakan firman kepada saya. Bapa mengatakan, Loding, Yesus itu adalah Tuhan. Ketika Anda mengatakan Yesus itu adalah Tuhan, bagaimana tanggapan Anda di Matius 7, 21, 22 sampai 23? Anda bertentangan di situ. Apa dikatakan situ? Sabar. Apa dikatakan di situ? Pada hari terakhir nanti, banyak orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, kami bernubuat demi namamu. Kami mengusir setan demi namamu. Tuhan, saya berdiskusi dengan Loding memakai namamu. Baca 23, apa kata Yesus? Apa kata Yesus? Pada hari terakhir juga, aku akan berterus terang kepada mereka. Enyalah kau dari hadapanku, sang pembuat kejahatan. Kita tanya kepada Yesus. Ya. Yesus, kenapa kami tidak boleh memanggil kamu Tuhan? Karena apa kata Yesus? Janganlah kamu menyebut siapapun Tuhan di dunia ini. Karena hanya ada satu Tuhan, yaitu di langit. Anda mau bantah itu Bibel Anda? Enggak, ketika Anda membantah, enggak. Nah, berarti apa yang saya sampaikan itu benar semua. Itu yang berdasarkan yang tertulis itu tidak bisa disanggah. Iya, berarti yang saya sampaikan benar semua. Benar. Ya, panggil guru dong, guru. Tidak. Kan saya sudah sampaikan semua. Nah, coba. Yohanes 13 ayat 13 dikatakan, kamu menyebut aku guru dan Tuhan. Tepat Oke, seperti baca yang seterusnya. Baca seterusnya. Tepat seperti yang kau katakan, memang akulah guru dan Tuhan. Baca seterusnya. Kenapa cuma sepotong? Baca seterusnya. Itu udah satu ayat itu, isi satu ayat, Pastor Loding. Kan saya menyangka Anda bukan guru saya, yang guru saya adalah Yesus. Oke. Anda mengutip Yohanes 13:13. Betul? Ya.
Oke, kamu memanggil aku guru dan apa? Tuhan. Oke, kita buka dalilnya ya. Ya. Oke. Oke, bentar. Nih, saya buka dalilnya. Anda baca sendiri ya. Kamu memanggil aku guru dan Tuhan. Ya, kita buka. Ya. Yohanes 13:13. Silakan Anda baca. Kamu menyebut ke guru aku guru dan Tuhan. Tepat seperti yang kau katakan, memang akulah guru dan Tuhan. Guru dan Tuhan. Kamu memanggil aku guru dan... Ini aku baca di sini loh, aku baca di sini. Nah, berarti mana yang benar? Yang di kitab ini. Berarti ini salah. Berarti ini salah. Yang saya pegang. Karena yang saya baca yang saya pegang. Iya, berarti yang ini salah. Hey, langsung closing. Nah, Ya, dengar saya dong. Dengar saya dulu. Siap. Itu nggak saya baca. Yang saya baca yang ini. iya, ketika yang di sini dikatakan Tuhan, berarti mana yang betul? Kalau yang itu yang betul, berarti yang ini salah. Kalau apa salahkah aku panggil Tuhan Yesus itu adalah Tuhan? Tuhan bagiku, salah aku panggil. Oke, baik. Salah abangku. Jadi begini bang ya. Kenapa? Ya, Salah. dasarnya apa? Dasarnya apa? Dasarnya apa? Oke, dasarnya ini bang. Dasarnya ini bang. Kristen dikenal sebagai pengikut Kristus. Sepakat? Ya. Oke. Apa yang kalian ikuti dari Kristus? Perkataan, perbuatan, pengajaran. Betul? Betul. Oke. Adakah tidak pengajaran Yesus kepada murid-muridnya untuk bertuhan kepada dirinya? Ada. Mana dalilnya? Kasihkan saya, Pak, dengar. Kasihkan saya dalil pengajaran Yesus kepada murid-muridnya untuk bertuhan kepada dirinya. Saya siap baptis di situ. Di pantai. Saya baptis hari ini. Berikan saya dalil. Bilang aja mau berenang. Ya. Bilang aja mau berenang. Tidak. Jangan bilang Oke, baptis. saya rubah. Oke, saya rubah. Saya rubah. Carikan saya satu dalil, ya. Di mana pengajaran Yesus kepada murid-muridnya untuk bertuhan kepada dirinya. Kalau Anda dapat dalil itu, saya tutup komal saya tidak akan diskusi lagi sampai saya mati. Silakan. Yohanes 13 ayat 13 yang saya baca. Bagaimana Anda ini? Saya minta pengajaran Yesus. Ini Yesus yang ngajarkan, Kang. Itu pengajarannya. Oke, mau saya tunjukkan pengajaran Yesus. Saya kasih 2 dalil pengajaran Yesus. Mau? Silakan. Oke, baca Markus 12:29 sampai 30 kalau bila perlu. Markus 12:29. Saya kasih 2 dalil sama Anda. Ya, saya kasih 2 dalil. Ini titipan, ini rahasia. Jangan bilang-bilang orang. Jangan bilang sama Pak Pendeta. Pak Pendeta saja belajar original teks sama saya. Itu PST, itu peneliti sekolah teologi. Saya 13 tahun di Vatikan. JMC itu jangan modal congor, itu ambil gelar di Golgota. Kalau di Katolik berarti namanya pastor. Kalau di Protestan namanya pendeta. Karena saya Muslim berarti saya pester. Akar kata dari pres, penginjil jalanan. Wow. Gitu. Ini orang Maluku yang satu nih hebat ini. Iya. Panggil guru. Coba baca Markus 12:29. Coba dibaca. Markus 12. Iya, ayat 29. Oke. Rahasia ini Pak, jangan bilang-bilang orang. Ada satu rahasia lagi saya tunjukkan sama Anda. 3 dalil. Markus 12 ayat 29. Markus 12 ayat 29. Baca. Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarkan ini orang-orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa.
Berarti menurut Yesus di situ pengajaran Yesus kepada murid-muridnya, dengarlah wahai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Berarti itu pengajaran Yesus. Yesus mengajarkan bahwa Allah itu adalah Tuhan kita. Itu satu dalil. Yang dalil kedua, baca Lukas 4 nomor 8. Itu saya kasih, Lukas 4 nomor 8. Yang bilang Tuhan nggak esa siapa, Bang? Baca Lukas 4 nomor 8. Lukas 4 nomor 8. Tapi Yesus berkata kepadanya, ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan Allahmu dan hanya kepadanya lah dia saja engkau berbakti. Yesus mengatakan, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepadanya lah saja engkau harus berbakti. Ya, berarti di situ Yesus menyuruh menyembah kepada siapa? Dirinya atau Allah Bapa? Allah Bapa. Kenapa kamu menyembah kepada Dia? Kamu tahu enggak? Abang tahu tidak? Resiko ketika menyembah Yesus. Tahu ayatnya? Kalau tidak tahu, coba Anda baca Markus 5 nomor 6. Markus 5, resiko ketika kita menyembah Yesus. Markus 5 nomor 6. Coba. Matius. Itu resiko ketika menyembah Yesus tuh. Ketika ia melihat Yesus dari jauh, berdirilah ia dan mendapatkannya lalu menyembahnya. Siapa yang menyembah Yesus itu? Siapa? Coba baca dari 1 sampai 6. Biar Anda tahu siapa yang menyembah Yesus di situ. Coba baca dari 1 sampai 6. Iya, baca dari 1 sampai 6 biar Anda tahu. Ini kan Yesus mengusir roh jahat ini di Gaza. Iya, coba baca dari 1 sampai 6 biar Anda tahu siapa yang menyembah Yesus di situ. Coba tes Anda baca. Baca dari 1 sampai 6. Lalu Kita belajar sama-sama. mereka ke seberang danau di daerah orang Gerasa. Baru saja Yesus turun dari perahu, datanglah seorang yang kerasukan roh jahat dan dari perkuburan menemui dia. Lalu orang itu diam di sana dan tidak ada seorang pun lagi yang sanggup mengikatnya, sekalipun dengan rantai, karena sudah sering dibelenggu dan dirantai, tetapi rantainya diputuskan dan dibelenggunya dimusnahkan, sehingga tidak ada seorang pun yang cukup kuat untuk menjinakkannya. Siang dan malam ia berkeliaran di pekuburan dan bukit-bukit sambil berteriak dan memukuli dirinya dengan batu. Ketika Yesus melihatnya, ia dari jauh ia berlari dan mendapatkannya lalu menyembahnya. Siapa yang menyembah Yesus itu? Orang kerasukan. Anda menyembah Yesus? Orang kerasukan. Iya, Anda menyembah Yesus atau tidak? Orang yang kerasukan. Iya, saya tanya sekarang, apakah Anda sebagai Kristen menyembah Yesus? Orang kerasukan. Di sini ditulis. Iya. Enggak, Iya, pertanyaan di situ. Di sini kan berdasarkan teks. Yang saya herannya begini, kenapa Pastor kalian Lodin. sabar?
Ya dengar, ada 2 ayat. Tadi kan saya kasih Anda 2 ayat. Di dalam Lukas 4 nomor 8 di situ tertulis. Terloading. Tunggu Pastor sabar. Loading. Bentar, aku potong Pastor Loading ya. Potong. Dalam hal ini Pastor Loading dikatakan bahwa yang mengenal Yesus di sini bukan orang kerasukannya sebenarnya, tapi setannya mengenal Yesus. Sudah? Percaya nggak Pastor Loading? Iya, percaya. Itu kan tertulis, kita percaya yang tertulis kan? Sebenarnya di sini bukan orang gilanya yang menyembah Yesus, bukan orang gilanya. Iya, Ya. sudah. Di sini yang menyembah Yesus sebenarnya, yang menyembah Yesus itu sebenarnya adalah setannya. Orangnya sebenarnya nggak mengenal Yesus. Iya, berarti setan yang menyembah Yesus di situ kan? Iya, di sini kan? Oke, Kan iya di ini kan situ. Yesus mengusir roh jahat. Iya, Berarti saya roh- tahu. Iya, Roh saya, jahat. Anda ayat itu kan saya kasih sama Anda. Kok tiba-tiba Anda yang menjelaskan sama saya? Kan saya yang kasih ayat itu sama Anda. Makanya Anda dengar dulu. Iya, Anda dengar dulu. Ketika di ayat itu Anda mengatakan di situ setan menyembah kepada Yesus, dan ketika Anda menyembah kepada Yesus, apa bedanya Anda dengan setan? Tadi kan saya kasih 2 ayat. Dengar dulu. Saya kasih 2 ayat. Di dalam Lukas 4 nomor 8, Yesus sendiri mengatakan, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepadanya lah saja engkau berbakti. Di ayat yang satu saya kasih, setan menyembah kepada Yesus. Anda ini kan pengikut Kristus, bukan pengikut setan. Kenapa Anda tidak menyembah kepada Allah Bapa, tetapi Anda mengikuti setan menyembah Yesus? Saya jawab. Boleh saya jawab? Pastor Loading, boleh saya jawab? Silakan Boleh? Anda jawab, silakan. Oke. Setan mengenal Yesus. Ya. Saya juga mengenal Yesus. Bedanya saya dengan setan, setan tidak taat kepada Yesus, tapi setan menyembah Yesus. Setan tidak taat. Belum, tunggu. Iya. Nah, setan menyembah Yesus tapi tidak taat. Saya menyembah Yesus tapi saya taat. Itu aja Sudah? perbedaannya. Karena Pastor Loading tanya, apa bedanya saya dengan setan? Sekarang saya sampaikan bedanya saya dengan setan, ketaatan saya. Sudah. Ya. Oke. Anda tahu dari mana kalau setan tidak taat kepada Yesus sementara Anda taat kepada Yesus? Buktikan pakai data. Anda tahu dari mana? Nanti saya buktikan kalau Yesus itu bukan setan yang taat kepada dia, tetapi Yesus yang taat kepada setan iblis tuh. Saya pakai data. Silakan. Buktikan pakai data. Ingat gelar saya, tolong hargai gelar saya yang saya ambil 3 tahun di Golgota, di Bukit Tengkorak, JMC, jangan modal congor. Jadi kalau berbicara sama saya, harus berlandaskan data. Ingat Bang, Anda punya agama Kristen, Anda punya kitab suci Bible. Saya punya agama Islam, saya punya kitab suci Al-Quran. Jangan tunjukin handphone. Ini kitab saya Bang, ini. Jangan Iya, tunjukin handphone. iya, ini umpama Bang, ini hanya umpama Bang. Itu handphone Oke, baik. buatan manusia. Oke. Baik, begini. Anda punya agama Kristen, Anda punya kitab suci Bible. Saya punya agama Islam, saya punya kitab suci Al-Quran. Ketika kita berdua berbicara agama, maka kita berdua harus berbicara tentang dalil yang ada di dalam kitab suci. Karena kita punya agama. Orang kalau beli mobil, berarti dia punya buku petunjuk mobil ada. Kenapa buku petunjuk mobil itu harus ada? Supaya satu ketika mobil itu rusak, dia buka petunjuk buku itu supaya dia tahu, oh dari sini ke sini, dari sini ke sini. Oke, Bang. Gunanya kita punya kitab suci supaya ketika Sabar, kita Bang. berbicara tentang kitab suci, ketika agama, maka kita buka kitab suci.
Nah, di dalam kitab suci Anda, ku kasih 10 dalil sama Anda. Kisah para Rasul 4 nomor 27, Yesus hamba Tuhan. Kisah para Rasul 3:13, Yesus hamba Tuhan. Yohanes 17:3, Yesus utusan Tuhan. Yohanes 17:8, Yesus utusan Tuhan. Yohanes 5:37, Yesus utusan Tuhan. Yohanes 11:42, Yesus utusan Tuhan. Yohanes 12:49, Yesus diperintahkan oleh Tuhan. Matius 11:25, Yesus bersyukur kepada Tuhan. Matius 12:15, Yesus berdoa kepada Tuhan. Yohanes 15:15, Yesus mendengar firman dari Tuhan. 10 ayat mengatakan Yesus ini hanya utusan Tuhan. Anda mau bantah 10 ayat ini? Bantahkan saya satu ayat. Pengajaran, Bang. Oke. Itu pengajaran. Oke, Ya, Bang ya. Dengar dulu. Bisakah Anda kasihkan saya satu ayat pembuktian di dalam Bible, ayat mana yang menceritakan tentang ketuhanan Yesus? Nanti saya bantah dengan ayat juga, silakan. Yohanes 13 ayat 13. Yohanes 13 ayat 13, kalau Anda tidak mau Tuhan, kalau Anda tidak mau di situ Tuhan, Anda baca seterusnya. Baca seterusnya. Utusan tidaklah lebih tinggi daripada pengutusnya. Yesus sendiri mengatakan, berarti di dalam Yohanes 5:37 Yesus mengatakan, Bapa yang mengutus aku, Yohanes 1 Dia yang ayat bersaksi 1. tentang aku. Yohanes 1 ayat 1. Bagaimana Anda ini? Baca Yohanes 1:14. Coba Anda baca dulu. Baca Yohanes 1:14. Abang kan minta ayatnya. Saya kasih Yohanes 1 ayat 1. Coba, oke, baik. Coba Anda baca Lukas 2 nomor 11. Saya kasih 2 dalil. Anda Tadi baca, ya? Bang Lojing Baca minta dulu. mana ayatnya bahwa Yesus Oke, adalah sabar. Tuhan. Oke, baca dulu. Iya, sabar. Baca dulu Lukas 2 nomor 11. Baca dulu di situ apa bunyinya. Saya kasih 2 dalil, baru saya mute. Anda menjelaskan Anda punya agama kepada saya. Silakan. Lukas 2 nomor 11. Hah? Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Oke, yang lahir itu Tuhan apa manusia? Hari ini telah lahir bagimu juru selamat Kristus Tuhan di kota Daud. Yang lahir itu Tuhan apa manusia? Tuhan. Berarti Tuhan Anda pernah jadi bayi. Ya. Iya. Yakin? Yakin. Oke, sepakat ya. Tuhan cuma satu. Tuhan Iya. cuma satu. Oke, sekarang kita bergeser dari Lukas 2 nomor 21 sampai 22. Konsisten ya? Ya, konsisten. Konsisten ya. Masih di dalam Lukas ya. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat Kristus Tuhan di kota Daud. Maka berfirmanlah Tuhan. Ikan menangis. Sekarang, Ya. Oke Bang. Entar. Sabar. Saya selesaikan dulu. Ya, kusambung yang Abang bilang. Kusambung di Matius. Kita buka Matius ya. Ya. Di Matius. Dengar dulu abang. Biar aku baca kita Matius Bang ya. Ya. Kelahiran Yesus Kristus. Kelahiran Yesus Kristus adalah suatu berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus. Sebelum mereka hidup sebagai suami istri, karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, dan dia bermaksud untuk menceraikannya. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, maka Tuhan tampak kepadanya dengan mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud,
Janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang dikandungannya adalah Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamaikan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan dari umatnya dari dosanya. Nah, jadi Yesus Tuhan menjadi manusia, Bang. Dengar, Bang. Iya. Apakah ini? Aku menjelaskan bahwa Allah yang menjadi manusia yaitu Yesus yang oek-oek, Bang. Allah yang menjadi manusia itu Yesus oek-oek, Bang. Begini abangku, Anda membawa ayat tadi, itu Anda membawa ayat yang menjadi beban buat Anda. Kalau saya fokus ke ayat itu, kita buktikan kalau bukan beban. Saya itu Bang Loding, saya itu meneruskan apa yang Abang bilang. Saya meyakinkan Abang bilang bahwa Yesus pernah Tuhan menjadi. Saya percaya. Kenapa? Iya betul, saya percaya. Ya, berarti Anda sudah sepakat tadi Tuhan Anda kan pernah jadi bayi, benar kan? Iya, Nah, ngompol, habis itu Anda mengutip Matius 1:18, kan? Silsilah kelahiran Yesus. Nah, nanti kita ke itu dulu. Yang penting Anda konsisten kalau Tuhan Anda cuma satu, betul? Iya. Oke, Anda konsisten, Tuhan Anda cuma satu. Makanya saya arahkan sama Anda tadi, baca Lukas 2 nomor 21 sampai 22. Silakan Anda dibaca. Coba Abang buka dulu. Lukas 2 nomor 22, Anda dibaca biar Anda pintar. Di sini kan kita belajar. Anda sudah datang di tempat saya, minimal Anda turun dari sini bawa ilmu dari saya. Kalau tidak bikin malu saya loh. Udah malu kok. Abang gak merasa dipermalukan? Iya, buka belajar. Bingung dia. Baca. 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 Sabar dulu. Baca, jangan belum ketawa. Bagaimana aku bisa membaca dengan keadaan ketertawa? Bagaimana aku bisa membaca dalam keadaan tertawa? Hah? Masa aku baca? Ya, gitu ke. Yes, like. Bingung dia, bingung. Lukas berapa? Lukas 2 nomor 21 sampai 22. Saya biasa sama orang Ambon, orang Manado, sama orang Ternate, saya sudah biasa. Kok kali ini bingung ngadepin saya? Lukas 2 ya, Lukas 2. Lukas 2 ayat 21. Oke. Sampai 22. Dan ketika genap 8 hari ia harus disunat dan ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang diberikan malaikat sebelum ia dikandung ibunya. Dan ketika genap waktu pentahiran menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Dan genaplah waktu pentahiran menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia itu siapa? Yesus. Tuhan kan? Tuhan kan? Yesus, ya Yesus. Oke. Tuhan, Yesus Tuhan. Dan genaplah waktu pentahiran menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia Yesus Tuhan ke Yerusalem untuk diserahkan kepada siapa? Tuhan. Kepada siapa?
Tuhan. Jadi Tuhan diserahkan kepada Tuhan. Iya. Bagaimana itu? Bingung. Kau turun, kau pergi ke Pak Purnomo. Bilang, Pak Purnomo tolong cek saya, mungkin ada kabel yang terlepas. Itu disuruh kasih ayat dia ketawa. Untuk Ini himbauan buat buat para gereja-gereja ya. Carilah pemuda-pemuda gereja itu, hadapi kami apologet Islam itu dengan ilmu. Jangan kalian kirim orang yang gangguan jiwa ke sini. Ya kirim pula orang yang gangguan jiwa ke sini. Kan? Yang stres saya, yang dapat hiburan netizen. Tep-tep layar dong. NRK Hologos, tep-tep layar dong bos.